Channel di Yukita Watching ya. Di sini sesuai dengan janji Yuki bakal bawain jawaban untuk 3 orang yang menang di giveaway-nya Instagram yukimon.dj. Jadi buat kalian yang belum follow Instagram Yuki, kalian bisa langsung follow Instagram yang sudah Yuki tulis di bawah ini ya. Silahkan di follow jika kalian ingin kepo sama Yuki, karena di situ Yuki juga bakal sering bikin giveaway untuk kalian semua. Namun di sini Yuki akan memberikan sebuah jawaban dari 3 pertanyaan yang menurut Yuki paling the best dan bikin Yuki. Dan ya, pertanyaan yang bakal Yuki baca ini datang dari siapa ya? Kalian pasti nungguin ya. Tenang, 3 orang ini bakal dapat pulsa semuanya dari Yuki, bakal langsung Yuki transfer ketika Yuki sudah posting video ini. Oke, pertanyaan pertama langsung saja. Inilah pertama langsung datang dari akun Evelyn NLV. Inilah dia pertanyaannya. Sebenarnya apa sih yang bikin Kak Yuki bahagia sampai detik ini dan bisa dibilang hampir nggak pernah kelihatan sedih? Oke, Yuki bakal jawab. 1. Yuki hidup di dunia entertain, dimana di sini kita ini harus mempunyai banyak topeng. Jadi ketika orang bilang kalau hidup itu jangan muka dua, tapi di dunia entertain itu sangat penting. Bagaimana kita harus menutupi sebenarnya kalau kita sedih atau apapun, tapi gimana caranya kita harus terlihat walaupun itu fake ya. Tapi ini sekali lagi untuk dunia entertain. Jadi Yuki nggak pengen lah ya. Yuki nggak pengen kalau Yuki ini terlihat sedih di depan orang-orang yang lagi Yuki hibur gitu loh. Ini sebenarnya pertanyaannya jelek banget, soalnya emang ngena banget. Sebenarnya yang kalian lihat setiap saat ketika kalian stalker sosial media Yuki selalu terlihat ceria. Sebenarnya sejujurnya Yuki sama seperti kalian. Yuki juga punya masalah. Yuki cuma manusia biasa yang juga punya problem sendiri dalam hidup gitu kan. Cuma yang kalian lihat sepertinya Yuki ini agak terlihat santai gitu kan. Kalau melawan orang-orang yang lagi mojokin Yuki selalu kayak berani gitu ya. Tapi sebenarnya Yuki tuh melo. Yuki tuh kayak pengen nangis gitu. Kenapa sih kok harus aku? Kenapa kok harus aku? Kayak gitu. Jadi 1, Yuki memasang mindset Yuki harus sehat, itu yang penting, karena Yuki ingin menghibur orang. Kalau Yuki sakit, pikiran Yuki cuman gini, kalau Yuki sakit, siapa nanti yang bakal menghibur mereka? Jadi Yuki harus sehat biar bisa terus menghibur mereka. Sekalipun Yuki lagi sedih, Yuki nggak pengen mereka ikut-ikut sedih, karena yang mereka harus tahu itu Yuki adalah penghibur mereka. Thank you banget pertanyaannya, udah bikin aku jelek dan bisa berani jawab bahwa sebenarnya sekali lagi digaris bawahi, Yuki bukan orang seceria yang kalian lihat di layar HP kalian. Dan pertanyaan kedua jatuh di akun Estari Putri. Dia menyebutkan di sini bertanya, I'm so sorry. Dia bertanya, perawatan apa aja sih yang kakak lakuin dari awal dulu sampai sekarang? Soalnya kayak beda gitu. Oke, Yuki bakal jawab ya. Ini bener-bener first time banget Yuki bongkar rahasianya Yuki, dimana dulu Yuki yang dekil, hitam, kucel ya, dan bahkan sampai sekarang pun kalau lagi reunian sama teman SMP itu kayak dibilang kamu operasi plastik ya, ini muka udah ciptaan dokter ya, kayak gitu. Padahal no, very big no, karena Yuki sebenarnya telaten banget buat ngerawat diri. 1 ya,
Yuki dulu itu hitam dan gendut. Fotonya mungkin aku pajang aja lah ya, aku pajang fotonya. Dan apa yang membuat aku berubah sampai jadi seperti sekarang gitu? Satu, tipsnya adalah krim pemutih, itu pasti. Terus krim pemutih apa sih yang Yuki pakai? Yuki awal banget karena Yuki orangnya nggak pengen yang lama-lama. I know, krim yang bermerkuri itu sangat berbahaya. Namun di sini Yuki memilih jalan pintas ke krim merkuri tersebut, krim-krim Cina kalau kalian perlu tahu, yang warna kuning dan putih, yang brand apa aja kalian bisa cari di mana-mana banyak sekali, yang harganya cuma 15 ribuan. Itu Yuki pakai dan itu sangat panas banget ya, gimana ya, emang keras gitu loh. Terus akhirnya Yuki pakai itu selang 2 mingguan. Selang 2 minggu udah kelihatan putih. Baru Yuki melakukan sebuah pemutihan kulit wajah di dokter. Nah, udah pakai mulai krim dokter tersebut, baru Yuki aplikasikan ke wajah. Namun nggak mungkin juga kan kalau kulit wajah tapi tangan hitam, aduh, jatuhnya jadi kayak cabai-cabean gak sih? Nah, Yuki mulai berpikir gimana ya? Oke, Yuki cari jalan pintas lagi. Yuki langsung terabas pemutihan kulit ini dengan 2 metode. Satu untuk di dalam tubuh dan 2 untuk di luar tubuh. Di dalam tubuh Yuki dulu pakai gluta apa aja, gluta Rapunzel kalau nggak salah, warnanya pink. Dulu Yuki sempat beli. Ini kalau ada gambarnya Yuki bakal cantumkan juga, kalau nggak ada I'm so sorry ya. Sampai dulu tuh Yuki juga sering dibilang duta gluta, but I don't fucking care because ini buat hidupku sendiri, ini buat kemajuanku, karena hidup itu harus punya grow up. Kita harus berkembang menjadi yang lebih baik, itu penting. Nah, untuk gluta tersebut, terus akhirnya mulai saat itu juga Yuki berhenti ngerokok, berhenti mengkonsumsi kafein untuk membuat kecepatan putih kulitnya lebih cepat. Dan tidak cuma itu, untuk yang dari luar kulit, Yuki pakai hand body whitening. Jadi kayak kalian kalau pilih hand body yang ada di supermarket gitu ya, kalian cari yang ada mengandung whiteningnya. Itu biasanya Yuki pakai kalau sebelum tidur. Nah, terus kok bisa kayak kurus gini sih, kurus. Dan ini metode kayak Yuki yang dulu cabi sekarang jadi kayak tirus. Ini Yuki sebenarnya melakukan sebuah kenakalan remaja, yaitu merokok dari SMP. Cuman ini gak baik juga kalau kalian mau tiru. Cuman ini emang realitanya seperti itu, karena emang kayak kita kan sering menghisap rokok gitu kan, kayak apa ya, kalau bahasa Jawanya kempong, tapi kalau bahasa bagusnya itu tirus. Nah, jadi sampai akhirnya pada saat ini pipinya Yuki berhasil gitu loh. Cuman setelah berhenti mengkonsumsi gluta tersebut, akhirnya Yuki berhenti merokok selama 8 bulan dan mulai terlihat perubahan pada kulit, emang lebih bersih. Terus Yuki udah nyoba ngerokok lagi, akhirnya ya sampai sekarang. Karena berhenti ngerokok itu susah, perlu kalian tahu. Makanya Yuki tidak menghimbau kalian untuk mengikuti tips yang meniruskan pipi seperti yang Yuki lakukan. Namun untuk kalau kalian lihat ada perubahan hidung ya. Perubahan hidung kenapa sih agak lebih kecil gitu daripada yang dulu? Satu, sebenarnya ini adalah efek gendut di masa lalu, sekarang menjadi lebih kurus. Dan kedua, dulu Yuki suka pakai No Secret. Yuki bakal tampilin gambarnya lagi kalau misalnya emang ada. No Secret itu seperti ini, seperti kayak pengait yang dimasukkan ke dalam hidung, dimana ini adalah sebuah treatment yang dilakukan setiap harinya minimal 2-4 jam dalam sehari. Dan kalau aku udah pakai No Secret itu buat ngunyah susah, buat ketawa susah, buat apa ya, pokoknya buat aktivitas yang bisa menggerakkan lubang hidung tuh susah. Tapi yang perlu kalian tahu, beauty is pain, itu nyata. Tidak ada orang yang cantik
secara instan dalam pubertasinya, ya, dalam pubertasinya. Jadi kecuali yang udah cantik dari lahir. Dan begini pertanyaan terakhir, ini jatuh pada akun Ani Maharani 15, dimana dia bisa bertanya, ini pertanyaan yang oh god, kenapa kamu harus membuat Ani Maharani 15 ini memberikan sebuah pertanyaan yang bikin aku tidak bisa bernafas secara normal ketika membacanya. Jujur aku sangat kaget dengan pertanyaan ini, ya. Cerita pengalaman pahit dari yang gak dipandang orang sampai sekarang bisa menjadi panutan buat orang dong. Oh, aku tuh kayak merasa thank you banget jika kalian menganggap aku ini udah bisa jadi panutan orang-orang itu. Thanks so much banget, karena aku merasa aku ini masih gagal. Aku bahkan sering banget insecure sama orang-orang yang ada di sekelilingku gitu loh. Jadi kayak kalau kalian bisa menganggap seperti itu, sekali lagi aku thank you banget, thank you banget. Jadi di sini Yuki bakal jelasin pengalaman pahit dari yang gak dipandang orang, ya, sampai sekarang bisa menjadi panutan buat orang. Gini, dulu ketika aku tidak dipandang orang, jujur aku pernah tidak dikumpulin, tidak ditemenin sama teman satu kelas. Dikira aku ini gila. Aku gila, ada kayak berapa kasus gitu. Ketika aku duduk di bangku SMA, SMK, itu aku nggak ditemenin, dan bahkan ketika aku lewat dari kelas lain pun kayak udah digunjing, mereka bisik-bisik. Dikira itu aku gila dan aku bukan orang normal gitu kan. Untuk permasalahannya apa? Dulu Yuki pernah kayak mainan gitulah, ya, kayak cekik-cekikan gitu, cekik-cekikan biasa masih anak-anak alay gitu kan. Terus yang mungkin mereka nggak tahu dan nggak mereka lihat, kayak ada yang belum tentu mereka bisa lihat gitu loh, tapi Yuki merasakan bahwa itu tuh bukan Yuki yang mencekik dia sampai bekas kuku. Baru-baru ini aja Yuki tuh kayak memelihara kuku, dan itu punya dia cuma segini, tapi itu tuh kayak tajam banget dan masuk ke lehernya dia gitu loh. Dan itu tuh disangka Yuki tuh gila. Terus sampai muncullah sebuah kata-kata yang maklum udah gak punya orang tua lah, apalah, udah jelek lagi nih. Itu rasanya down banget, sampai rasanya tuh pengen pindah sekolah. Cuman ya gimana, Yuki dari anak orang tidak mampu, ya, yang dimana Yuki bisa sekolah SMP dan SMK itu karena ada bantuan dari waktu itu presidennya Pak SBY yang wajib sekolah 12 tahun. Jadi Yuki mau gak mau harus mempunyai nilai minimal yang tinggi biar bisa masuk ke sekolah negeri dan gratis tanpa dipungut biaya apapun. Nah akhirnya ya mau nggak mau, kalau aku pengen sekolah ya harus bertahan gitu. Tapi Yuki yakin Yuki bisa lah ngelewatin ini gitu. Cuman yang Yuki nggak suka, janganlah bawa-bawa orang tua. Orang tua Yuki emang udah nggak ada dari sejak Yuki kecil. Udah sejak kelas 3 SD itu ditinggal oleh kedua-duanya. Dan menurut aku nggak adil gitu. Kenapa aku udah ditinggal orang tua terus aku ditinggal teman-teman aku? Makanya di sini Yuki mulai membangun sebuah doktrin dari diri sendiri. Mulai kayak, tahu nggak sih rasanya kayak udah orang jelek, yatim piatu, miskin, terus nggak ditemenin, itu cara bangkitnya tuh gimana gitu loh. Jadi kayak Yuki tuh kayak sampai kayak orang cari perhatian. Jadi kalau kayak mau biar ditemenin, aku ngelucu dulu, terus akhirnya ada yang mulai nemenin. Oh ternyata gini. Terus akhirnya ya itu tadi berawal juga kenapa Yuki suka dengan dunia entertain, karena thanks so much buat dunia entertain, karena menurut aku dunia entertain ini adalah yang bisa menghidupkan jiwaku kembali ketika aku terpuruk dalam momen seperti itu. Begitu. Aku nggak suka. Dan kenapa aku bisa menjadi kalau kalian menyebutnya aku bisa menjadi panutan orang-orang yang sekarang. Sekali lagi aku thank you banget kalian udah punya pemikiran seperti itu, yang walaupun aku merasa tidak seperti itu gitu. Ya karena aku kalau ada di posisi itu sangat tidak enak.
Dan tahap kedua adalah aku sudah masuk ke dunia entertain di mana aku harus menghibur mereka. Dan kalau mereka udah terhibur sama aku, ya, aku juga nggak pengen merasakan kesedihan mereka. Jadi mereka nggak boleh merasakan kesedihanku yang dulu, paham gak sih? Jadi kayak aku yang dulu kayak gitu, mereka janganlah sampai kayak gitu. Makanya aku kayak berani frontal, aku berani belak-belakan, berani no sensor di sosial media aku. Walaupun orang mengira bahwa Yuki ini adalah kayak penebar kebencian, suka kayak suka bongkar aib orang. I don't fucking care. Itu terserah apa kata mereka. Yang penting Yuki membongkar semuanya itu berdasarkan fakta dan realita yang sudah Yuki temukan. Dan satu yang perlu kalian tahu ya, hidup ini adalah pro dan kontra, itu ada. Hukum alam pro dan kontra itu nyata. Jadi apapun yang kalian lakukan selama itu bisa membuat kalian bahagia, lakukan. Asal tidak merugikan orang lain. Dan kalian jangan pernah takut untuk sama orang-orang yang tidak suka dengan apa yang kalian lakukan. Ingat, ada pro pasti ada kontra. Jadi kalian tidak bisa menurutin seperti halnya si A ini suka kalau kalian tuh makan sambil ngobrol, tapi si B ini risih. Terus akhirnya kamu nurutin si B, akhirnya kamu kehilangan teman A, tapi C nggak suka kamu kayak gitu. Hidup ini banyak sekali teman, banyak sekali kepala, dan banyak sekali pemikiran. Dan yang perlu kita tahu, beda kepala, beda pemikiran, itu yang terpenting. Jadi kalian bisa berbahagia sesuai dengan jalan kalian dan sesuai menjadi diri kalian sendiri. Tapi ingat, jangan pernah takut dengan yang namanya kontra, karena masih banyak orang-orang yang selalu support kalian di belakang. Oke, cukup itu saja dari Yuki. Semoga Yuki bisa membongkar lebih banyak lagi atas kehidupan yang sangat keras ini di video aku selanjutnya. Oke, see you. Jangan bosan-bosan ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe biar Yuki lebih semangat bikin kontennya. Oke, ini Yuki masih belajar nih ya. Jadi buat kalian yang merasa setuju atau tidak setuju, atau kalian punya argumen sendiri, silahkan tulis di kolom komentar. Yuki tunggu, and see you next time.